Gila, gue nggak ngerti sama Viltrox karena ini bener-bener lensa full frame dengan harga murah, tapi kualitas racun parah. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas lensa budget full frame terbarunya Viltrox, yaitu adalah 40mm f2.5. Dan ini adalah lensa yang bener-bener racun banget gitu ya. Gue akan berusaha untuk menyampaikan review ini sesingkat mungkin biar nggak terlalu panjang. Tapi gue bisa kasih kesimpulan dulu di depan buat yang kepo. Ini adalah lensa yang bener-bener worth it. Kalau kalian pakai sistem kamera full frame dan lagi nyari lensa-lensa yang cukup versatile tapi kualitasnya cakep buat mengenhance kualitas foto dan video kalian, menurut gue ini wajib banget buat kalian lirik. Tapi sayangnya untuk yang 40mm 2.5 ini dia baru available buat Nikon Z mount aja. Jadi buat kamera-kamera mirrorless full frame-nya Nikon. Gue sih yakin dia bakal ada versi E-mount-nya juga, tapi kalian harus bersabar dulu karena sekarang yang dapat privilege duluan adalah pengguna Nikon Z mount. Buat harganya sendiri, gue belum dapat informasi harga jualnya di Indonesia, tapi kalau kita lihat harga globalnya dia di 158 US dollar yang kalau dikonversin aja mungkin bakal deket ke 3 juta rupiah. Buat sebuah lensa full frame menurut gue itu masih sangat affordable, dan kalau kalian lihat kualitasnya nanti bakal kita kasih lihat itu bener-bener harga yang oke banget lah gitu dengan apa yang ditawarkan. Tapi kita masuk ke impressionnya dulu. Untuk build quality dia sama yang 20mm yang pernah kita bahas buat versi Sony gitu ya. Dia memang di jajaran lensa budget ini build quality-nya masih menggunakan plastik, tapi build quality-nya bagus karena plastiknya sendiri rapih dan ringnya ini salah satu yang terbaik menurut gua feel-nya. Jadi worth to appreciate juga. Dan karena dia lensa autofocus, otomatis autofocusnya juga jadi sebuah pembahasan di mana yang kita rasain digabungin dengan si Nikon Z7 ini, dia autofokusnya bisa berjalan dengan lancar. Walaupun di beberapa review sih bilang ada beberapa kekurangan ya dibandingkan lensa autofokus native-nya si Nikon sendiri, tapi yang kita rasain hit rate-nya juga tetap tinggi gitu. Kita tetap mendapatkan gambar yang fokus dengan pergerakan-pergerakan yang cukup cepat both di foto dan video gitu. Jadi menurut gua untuk penggunaan di workflow kita paling nggak itu soal autofokusnya nggak ada masalah sama sekali. Cakep. Gue juga cukup salut loh karena minimum focus distance-nya pas kita cobain itu juga ternyata cukup deket. Kayak kalau kalian pengen ngambil foto-foto subjek atau mungkin ya hewan piaraan kalian atau kalian nyetrit dan lain sebagainya gitu ya, menemukan objek-objek yang cukup kecil tapi kalian pengen agak close up dan pengen cukup detail terlihat, dia juga mumpuni gitu karena minimum focus distance-nya yang kita rasain untuk lensa sekelasnya itu ternyata lumayan deket juga. Lalu kalau kita berbicara soal image quality, di sini dia balik lagi Viltrox dengan budgetnya, dengan jajaran budgetnya itu termasuk yang sangat juara. Apalagi untuk full frame ya. Untuk full frame kayaknya belum ada yang ngalahin gitu. Karena kalau untuk APS-C-nya kemarin udah ada beberapa contender lagi. Tapi untuk budget full frame-nya 20 cakep dan 40 ini juga bener-bener cakep banget. Pertama soal vignette. Vignetting mungkin karena dia bukan lensa wide juga kayak si 20 atau lensa mahalnya dia yang 16 gitu ya. Mungkin karena ini nggak terlalu wide, vignetting nggak terlalu berasa. Tetap masih ada gitu. Tapi di level yang menurut gua nggak akan mengganggu. Kalau kalian motoin yang bener-bener flat putih baru lumayan kelihatan gitu ya. Tapi kalau kalian motoin kayak misalkan lagi nyetrit atau mungkin lagi bikin syutingan dan lain sebagainya yang subjeknya ada backgroundnya dan lain sebagainya gitu agak rame gitu ya, itu nggak bakal berasa menurut gue gitu ya dari pengetesan kita. Vignette-nya lumayan bagus dan kalau kita step down lagi di F-nya kita naikin lagi perlahan-lahan itu juga lama-lama udah mulai hilang gitu. Begitu juga soal ketajaman dan warnanya gitu ya. Itu bener-bener much appreciate banget dari gue. Mungkin bahasa gue ngaco gitu ya, tapi menurut gue itu bener-bener cakep banget gitu. Image quality sama yang 20mm-nya, sama yang lensa-lensa budget yang APS-C kita coba kemarin. Gambarnya itu tajam banget buat sebuah lensa yang masuk ke dalam jajaran affordable. Gambarnya tajam banget, reproduksi warna bagus, dan dilihatnya tuh appealing. Mungkin menyesuaikan juga dengan bodinya ya. Emang ya kita pakai Z7 di sini lumayan privilege juga, dan itu memang warnanya tuh keluar menurut gue cakep banget gitu. Cuman yang agak berbeda, biasanya Viltrox ini punya chromatic aberration yang luar biasa terkontrol. Yang gua rasain di sini chromatic aberration masih hadir dan lumayan noticeable juga di f2.5-nya gitu ya. Kalau kalian lihat yang kontrasnya tinggi sama mungkin di posisi yang dia out of focus gitu ya, itu chromatic aberration-nya masih lumayan kelihatan. Tapi menurut gue masih cukup tolerable. Balik lagi,
kalau kita lihat dari kelasnya, dari harga tersebut, menurut gue masih bisa sangat diwajarkan. Apalagi ngelihat tadi image quality yang secakep itu. Untuk flare sendiri, kalau kita nge-shoot ngadep ke matahari, dia ada flares-nya. Karakternya B aja ya. Gue sih nggak bisa komen karakternya bagus atau jelek gitu ya. Karena yang gue lihat ya B aja, kayak lensa-lensa pada umumnya. Cuman untuk warna sendiri dia bagus lah. Karena dia tidak memberikan color cast, tidak membuat warna kita shifting yang signifikan. Dan dia nggak nge-wash out warna kita dengan lumayan kuat juga gitu. Jadi kontras masih cukup terjaga. Dan warna juga masih akurat gitu. Nggak color shifting ke magenta ataupun ke warna hijau gitu. Jadi menurut gue di situ juga sangat terkontrol. Balik lagi, untuk harganya ini perlu diapresiasi banget. Buat distorsi sendiri, dia sebenarnya masih ada. Dan yang kita rasain karakter distorsinya itu lebih kecekung. Tapi nggak terlalu signifikan juga. Dan harusnya easy fix juga di aplikasi editing kalian. Nggak di fix pun orang juga nggak sebanyak itu yang bakal nyadar. Kecuali kalian memang motret-motret pattern gitu ya. Pattern-pattern simetris ya mungkin di situ baru akan berasa. Tapi di penggunaan kita, itu kita harus bener-bener moto flat dulu gitu. Yang ada pattern yang baru kita bisa lihat kalau dia lumayan cekung. Tapi ya balik lagi, nggak terlalu signifikan dan buat harganya menurut gue oke banget. Overall secara experience, gue nyobain lensa murah dari Viltrox ini pakai kamera yang sebenarnya hitungannya mungkin mid up kali ya, atau ya mendekati flagship gitu kan. Oke banget gitu. Maksudnya dia bisa mengimbangi kamera Z7 ini gitu. Z7 yang sebenarnya secara kelas juga udah lumayan tinggi, dan kualitas yang dihasilkan bersama dengan lensa ini menurut gue cakep. Experience yang kita rasain sih feel-nya rasa vocaling yang dipakai itu lumayan mirip sama 27 APS-C yang kita pakai gitu ya. Jadi feel-nya ya kalian cukup versatile lah. Kalian mau agak wide bisa, ngomong talking head gitu dapat. Tapi kalau kalian pengen bokeh, kalian tinggal agak deketin dikit. Nggak terlalu deket juga, kalau kalian pengen nyetrit-nyetrit juga itu masih bisa gitu dapat bokehnya. Jadi menurut gue ya ini adalah lensa yang sweet spot. Menurut gue gini, kalau kalian beli sistem kamera full frame yang kalian pengen spend agak tinggi di bodinya, tapi kalian agak kurangin di lensanya, ya menurut gue ini adalah solusi lensa tersebut gitu. Karena tetap membawa kualitas gambar yang cakep dengan harga yang cukup murah. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue seputar Viltrox 40mm f2.5 kali ini. Balik lagi, kalian harus bersabar buat yang pengguna Sony, karena sekarang baru available buat Nikon Z aja. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.